Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma faslul hiyali, anapun ta pasale pira-pira rekodaya wal mukhadaati lan pira-pira tipu daya, pira-pira bujukan minasyaitani saing menungso sang-sang setan. Famajra zalika mongko utawi nggon mlakune mengkono-mengkono rekodaya lan bujukan wa misalihi lan contone rekodaya, contone dalik iku annama kaida syaitan istune pira-pira tipu dayane setan, siasate setan ma'abni Adam sertane anak Adam fi ta'ati ing dalam ta'at iku fi sab'ati aujuhin ing dalam 7 pira-pira wajah. Selanjutnya kita bicara tentang tipu daya, bujukan setan, siasat setan. Nah, siasat setan itu dijalankan, siasat setan terhadap manusia ketika manusia itu hendak melakukan taat kepada Allah. Siasat setan itu dijalankan dengan 7 cara. Adua ta salah sisine aujuh iku ayyan hahu yento nyegah sapa setan ing anak Adam anha saking taat. Fa in asamahu mong ya, pertama setan itu mencegah, membujuk supaya manusia tidak taat kepada Allah, tidak melakukan ibadah, tidak mengerjakan ibadah, mencegahnya. Nah fa in asamahu Allah taala mengko lamun ngreksa ing anak Adam sapa Allah taala radahu mengko bantah sapa anak Adam ing setan bi angqala kelawan nyento ngucap sapa anak Adam inni stune ingsun iku muhtajun yakti teman-teman butuhake sapa ingsun ila zalika maring mengkon-mengkono taat jidan kelawan temenanan idla budali krana ora kena ora kedu ingsun minat tazawudi saking gawe sangu, golek sangu min hadhi dunya saing ilah dunya alfaniyati kang fana, kang sementara il akhirati krana akhirat allati langkidoa kang ora ana pol, ora ana katok iku maujud lah kedua akhirat. Kalau anak Adam itu mendapatkan perlindungan dari Allah, penjagaan dari Allah, dia akan membantah bujukan setan itu dengan mengatakan bahwa aku ini sangat membutuhkan ibadah, sangat membutuhkan karena tidak bisa tidak aku harus mengumpulkan bekal dari dunia yang fana ini untuk kebutuhan akhiratku yang abadi nanti. Summa ya'muruhu nuli perintah sapa setan ing anak Adam bitaswifi kelawan menunda. Pertama-tama setan membujuk, jangan, enggak usah melakukan ibadah buat apa. Nah, kita bantah, enggak bisa, saya ini butuh sekali ibadah ini untuk bekal nanti di akhirat. Nah kalau sudah gitu setan lalu ya sudah ibadah tapi ini summayak muruh nuli perintah sapa setan ing anak Adam bitaswifi kelawan menunda. Ya sudah ibadah tapi ya jangan sekarang lah, besok masih ada waktu, besok aja. Nah fa in asamahu kalamun reksa ing anak Adam sapa Allah taala Gusti Allah taala raddahu mongko bantah sapa anak Adam ing setan biangkola kelawan yen to ngucap sapa anak Adam laisa ajali biadi ora ana apa ajali ajal ingsun
ajal waktu kematianku iku biadi kelawan tangan kekuasaanku, kelawan tangan ingsun, tegese di tangan di dalam kekuasaanku. Aku ini bisa mati kapan saja, aku nggak bisa menjadwal kematianku sendiri, ngono. Ala anni ing atase stune ingsun insawaftu lamun menunda sapa ingsun amal yaumi ing ngamale dina iki ila godin maring sesuk fa amal godin mongko utawi ngamal sesuk iku mata kapan amaluhu bakal ngamalake sapa ingsun ing ngamal sesuk. Aku ini enggak tahu matiku kapan lah. Kalau ngamal yang seharusnya aku kerjakan hari ini ku tunda besok, lah ngamal yang seharusnya aku kerjakan besok ku kerjakan kapan? Iya kalau aku masih hidup sampai besok. Fa inna likulli yaumin mongko sedune ku tetep kedue saben-saben dina amalan ngamal. Karena setiap hari itu harus ada amal. Sumaya nuli merintah sapa setan ing anak Adam bila ajalati kelawan kesusu. Fayaqulu mongko ngucap sapa setan lahu maring anak Adam ajil. Kesusu sira dang lakoni tapi cepet-cepet dang rampungno cepet-cepet. Setan bujuk segera lakukan supaya segera selesai. Ya. Mulane traweh barang cepet-cepetan itu termasuk itu. Hasil dari itu ya. Ajil cepet-cepet sira litatafarraga supaya ento legan sira likaza krana iki wa kadza lan iku. Kaza krana ngene wa kaza lan ngono. Kaza. Kaza ngene ngono kuwi sapa? Ngene ngono sembarang kali. Dan cepet traweh dagege mulai. Dan dagege mulai dan cepet dan bar iku ndang iso ngliwet. Dan iso delok TV, dan iso dolanan dan seterusnya. Kaza itu tembung sing merantasi, kena digowo ae. Kowe ning gone Arab iku ajane umpama ora butuh sing canggih-canggih, ora butuh pidato, ora butuh seminar sak piturute. Iku sederhana basa Arab butuh fi mafi karo kida itu cukup bisa. Ngerti fi mafi karo kida. Fi itu artinya ada, mafi itu tiada, kida itu begini. Jadi ngomong-ngomongan ya tinggal pakai itu aja. Aku tahu ya, lagi lugu-lugu ning ngarep kos-kosan ning Mekah ning Syarif Hijrah di belakang pasar Syarif Hijrah. Duduk-duduk di depan rumah tempat kos itu didatangi tukang sapu orang Bangladesh itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kok intafi kida-kida. Aku langsung mudeng iki arep nyileh graji. Aku langsung paham nyileh graji. Ya, enggak duwe aku mendelak mafia. Ngono wong Pekalongan niku sing ora usah nganggo fi mafi barang, nganggo hadza tok iku iso cukup. Jadi kalau haji itu enggak boleh masak sendiri kan di Arafah itu. Enggak boleh masak sendiri. Nah, ini orang Pekalongan yang
begedut. Dia kalau makan makanan Arab nggak doyan, dia makanan cateringan itu nggak doyan. Ya. Bawa kompor ke Arafah, sambil bawa mie. Nah, di Arafah nekat masak dia, nekat masak. Nah, masak kan dimarahi sama yang jaga. Marahi sama yang jaga. Mamnu. Nekat aja dia. Sampai enggak ngatasi, yang jaga panggil polisi. Panggil polisi. Marahi sama polisi, tetap ngotot dia. Tetap ngotot, polisinya gregetan, kompornya ditendang sama polisi, ditendang sampai guling kan. Mie-nya kocar-kacir. Ngamuk orang Pekalongan ini, ngamuk polisinya ditempiling. Wah, tempiling. Polisinya ditempiling, ya dia langsung dirangket, bawa ke pos. Dia sudah tahu diri, ini pasti mau diinterogasi aku ini. Ditanya, interogasi macam itu, dia terus jelaskan. Haza. Langsung paham polisinya. Pakai hada aja sudah cukup. Ya, fa in asamahu mongko lamun reksa ing anak Adam sapa Allah taala. Ya. Radau mongko nolak sapa anak Adam hu ing setan, bantah sapa anak Adam ing setan, biangkola kelawan ngucap sapa anak Adam qalilul amal utai sithik amal ma'at tamami sertane sampurna khairun luwih bagus luwih apik min kathiri tinimbang akeh amal ma'an nuksoni sertane kekurangan. Lebih baik beramal sedikit tapi sempurna daripada banyak-banyak tapi tidak sempurna, amalnya ada kekurangan di dalam amalnya. Ya. Tarawih 36 rakaat tapi ora tumakninah. Ngono iku kan ya luwih apik. Mulane terus ana ide korting 60% itu 20 jadi tinggal 8, di korting 60%. Supaya tamam ya baik ya apik wae. Semoga dibangane ora. Wis ora apa-apa lah. Perkara elan dalil iku ora ben ketok pinter ngono ae. Saya elan dalil wis ora apa-apa, semoga mawon timbang ora barang sunah. Ya. Summa ya'muruhu nuli perintah sapa setan hu ing anak Adam bi itmamil amali kelawan menyempurnakake amal muraatan krana arah pamer linnasi maring menungso. Lalu ya sudah sekarang kan kalau gitu sempurnakan sungguh-sungguh, lakukan dengan sungguh-sungguh sesempurna mungkin supaya bisa menjadi teladan bagi orang banyak, supaya dicontoh orang banyak. Itu pamer riya. Fa in asama mongko lamun ngreksa ing anak Adam sapa Allah taala radau mongko bantah sapa anak Adam ing setan biang kolak lan ngucap sapa anak Adam mallazi a'malu ma iku apa allazi ta perkara a'malu kang nglakoni sapa ingsun bimuraatin nasi sebab pamer marang menungso. Ya, artinya buat apa aku beramal untuk pamer kepada manusia? Buat apa? Afala takfini ana ta ora nyukupi ingsun apa ru'yatullah taala penyawangi Allah taala. Apa tidak cukup bahwa amal ini dilihat oleh Allah taala? Buat apa dilihat orang?
Wong yang pahala yang kita harapkan dari Allah bukan dari yang lain kok. Ya enggak perlulah dilihat dipamer-pamerkan orang, enggak perlu. Cukup Allah yang tahu. Sumayuridu nuli ngarepake sapa setan ayuti ahu ing yen to nibakake sapa setan hu ing anak Adam fil ujbi ing dalam ujub. Kemudian setan ingin menjerumuskan anak Adam itu dalam ujub. Ujub itu apa namanya? Bangga diri. Merasa bangga dengan diri sendiri itu ujub. Fayaqulu mongko ngucap sapa setan ma'azamaka waduh pancene top tenan kowe ngono. Ngucap sapa setan ma'azamaka duh gawok iku bagus apa keagung sira mulya sira. Madu gawok utawi apa iku azamaka gawe agung apa maing sira ngono. Wa ma'ai qadakalan do gawok utawi apa iku ai qadaka gawe apa sadar prayitna basa Jawane prayitna itu sadar punya kesadaran yang penuh gawe sadar apa ma ing sira wa ma afdhalaka lan do gawok utawi apa iku gawe mulya apa ma ing sira fa in asama mung kalamun wah kamu ini memang orang hebat betul kamu betul-betul orang yang waspada orang yang unggul kamu ini fa in asamahu mung kalamun reksa ing anak Adam sapa Allah Ta'ala raddahu mongko bantah sepaan Adam ing setan bi angqala lan yen to ngucap sepaan Adam al minnatu lillahi ta'ala utawi peparing iku lillahi ta'ala tetep kagungane Allah Ta'ala fi dalika ing dalem mengkono nglakoni taat duni sakliyane ingsun iki Gusti Allah sing menjadikan aku mampu melakukan itu kan Allah bukan karena aku sendiri. Fahuwa mengkau ta'i Allah ku alladzi dzat khossoni kang wis ngususake sapa lazi ingsun bitaufiqihi kelawan pitulungane lazi wa ja'alan dadekake sapa lazi li amal maring ngamal ingsun qimatan ing rega azimatan kang agung bifadlihi kelawan lumane lazi walau la fadhu lan lamun ora utawi keutamaan kelumane Allah famaza mongko utawi apa iku kana ana famaza mongko iku apa kana ana apa qimatu hadzal amali regane iki amal fi jambi nikmatillah taala ing dalem sandingi nikmati Allah taala alayya ing atase ingsun wa jambi maksiati lan ing dalam sandinge maksiat ingsun lahu maring Allah. Loh, ini semua kan karena Allah yang telah mengaruniakan kepadaku pertolongan sehingga aku bisa menjalankan taat, mengerjakan amal ini dan menjadikan amalku menjadi berharga karena kemurahhatian Allah. Kalau bukan karena kemurahhatian Allah, apa harga dari amal macam begini ini? Disandingkan dengan nikmat Allah yang begitu banyak yang telah dianugerahkan kepadaku dan disandingkan dengan maksiatku yang juga begitu banyak kepada Allah, tidak ada harganya kalau dibanding itu, sehingga enggak jadi bangga diri. Sumayati nulekani sapa setan ning anak Adam min wajin sadisin sanging wajah kang kaping 6. Maka dia setan kemudian datang dengan cara yang ke-6 bahwa utawi wajhun sadis iku a'zamuha paling gedene pira-pira wajah. Wala yaqifulan ora apa ora mandek ya dalam arti ora
Ya ora menyadari alaihi ing atase cara yang keenam iki wajah sadis iki illa mutayaqqizun kejaba wong kang sadar sepenuhnya. Dan setan datang dengan cara yang keenam dan cara yang paling dahsyat yang kalau orang tidak betul-betul dalam kesadaran penuh dia tidak akan menyadari cara yang keenam ini. Wa tahu cara yang keenam wajun sadis iku ayakula ento ngucap sapa setan, ngucape piye ijtahid anta. Bersungguh-sungguhlah engkau anta yusira. Temenanano sira, anta yusira fi sirri ing dalem sesepen. Ing dalem keadaan rahasia. Fa inna Allah taala maksudna Allah taala iku sayuziruhu bakal ngetokake sapa Allahu ing ngamal alaika ing atase sira. Ya, nah ya sudah, pokoknya sudahlah enggak usah kita pikirkan apakah enggak usah menunjukkan amal kita kepada orang, sudah. Enggak usah kamu tunjukkan amalmu kepada orang. Kamu cukup bersungguh-sungguh saja melakukan amal itu di tempat yang sepi supaya hanya Allah yang melihat. Nanti Allah sendiri yang akan menunjukkan amalmu itu kepada orang. Buah dari amalmu itu. Ini bujukannya setan. Wa yulabbisulan gawe rancu sapa setan kula amilin ing saben-saben wong kang ngamal amalu ing ngamale ngamil wa arada lan ngarepake sapa setan bidzalika kelawan mengkono-mengkono talbis gawe rancu durban ing sakwerna minar riya saing riya. Setan kemudian membuat rancu pokoknya dengan dalil ini itu membuat bingung orang yang beramal ini untuk memasukkan ke dalam hati orang yang beramal ini satu bentuk riya. Walaupun sangat tidak kental, bisa masuk ke dalam hati orang yang beramal riya. Wah ini makanya ini perlu kesadaran yang penuh betul mewaspadai diri sendiri supaya tidak sampai kemasukan bujukan yang model ini. Ya. Fa'in asamahu mongko lamun ngreksa ing anak Adam sapa Allah taala radahu mongko bantah sapa anak Adam ing setan bi angkola lawan minta ngucap sapa anak Adam ya mal'unu he wong sing dilaknat ya setan ya mal'un he sing wong sing dilaknat ilal anat mongko maring saiki kuntano sira iku tak tini nekani sira ing ingsun min wajhin saking sawijin min wajhi ifsadi amali min wajhi ifsadi amali saking wajah arah ngerusak amal ingsun mal'un setan yang dilaknat sampai sekarang kamu terus menerus menggodaku supaya amalku rusak. Wal ana lan ing dalem saiki tak tinekani sira ingsun min waji islahihi saking arah ya, wajah atau arah bagusake amal ya litufsidahu supaya entong rusak sirahu ing amal. Sekarang engkau mendorongku untuk membaguskan amal tapi apa namanya? Motifmu, keinginanmu tetap kamu hendak merusaknya. Innama ana, ya, dorongan bujukan supaya membaikkan amal di tempat yang sepi yang tidak ada orang. Sudah, jangan kamu pikirkan, tidak usah kamu berusaha menunjukkan amalmu kepada orang banyak. Cukup kamu di tempat yang orang tidak ada yang tahu, kamu kerjakan amal itu dengan sungguh-sungguh. Nanti Allah sendiri yang akan menjadikan orang-orang itu tahu tentang kemuliaanmu. Tujuan setan. Wah ini, masya Allah ya, masya Allah, masya Allah.
Orang beramal dengan sungguh-sungguh supaya nanti mendapat foto bisa menjadi wali, kemudian dimuliakan orang banyak, ini termasuk. Pengen jadi wali. Nah, itu ada bahasan yang jeru soal itu. Masya Allah, Masya Allah. Seolah-olah membujuk untuk supaya membaguskan amal, padahal arahnya tetap untuk merusak. Nah, kalau orang yang dijaga oleh Allah, maka dia akan membantah. Inna ma'ana sedune angin pestine utawi ingsun iku Abdullah taala kawulane Allah taala huwa utawi Allah iku sayyidi majikan ingsun bendoro ingsun. Insya Allah men ngersakake sapa Allah azhara mengko ngetokake sapa Allah wa insya Allah lamun ngersakake sapa Allah akhfa mengko ndelikake sapa Allah wa insya Allah lamun ngersakake sapa Allah ja'alani dadekake sapa Allah ingsun khatiron ing wong penting wong sing mulya orang terhormat wa insya Allah lamun ngersakake sapa Allah ja'alani dadekake sapa Allah ingsun akhiron ing wong ina. Wadhal kau te mengkono kabeh mau ya, menjadikan kelihatan amalku atau tidak, menjadikanku mulia atau hina. Itu semua ilaihi iku bali maring Allah. Ma ubali ora mikir sapa ingsun. An uzhira ing yen to ngetokake sapa ingsun dalika ing mengkono ngamal linnasi maring menungso. La an azhara ma ubali an azhara ngono ma ubali ora mikir sapa ingsun an azhara ing yen to ngetokake sapa Allah zalika mengkono-kono ngamal linnasi maring menungso awalam yuzhirhu utawa ora ngetokake sapa Allah ing ngamal falaisa mongko ora ana iku bi aidin tetep ing dalem tangane menungso apa syai'un suwi-wiji. Aku tidak mikir apakah Allah akan menjadikan amalku kelihatan atau tidak. Tidak ada bedanya. Manusia itu tidak punya apa-apa. Manusia itu tidak ada pengaruhnya buat aku. Ya. Allah aku ini budaknya Allah. Allah itu majikanku. Sudah terserah Allah. Kalau Allah mau menjadikan amalku kelihatan, ya silakan monggo saja. Kalau menjadikan amalku tidak kelihatan, ya saya terima. Kalau Allah menjadikan aku ini menjadi orang penting yang dihormati, dimuliakan, ya alhamdulillah. Kalau Allah menjadikan aku orang hina, ya saya terima. Wong aku ini cuma budak saja, semuanya kembali pada kehendak Allah. Tidak aku pikir apakah amalku ini akan diperlihatkan kepada manusia atau tidak. Manusia itu tidak punya apa-apa. Oh ini Allah. Kalau orang betul-betul dalam kesadaran penuh di dalam menolak godaan setan, summayatihi nuli nekani sapa setan ing anak Adam min wajhin sabiin saking wajah kang kaping 7. Wa yaqulan ngucap sapa setan la hajat laka. Ya. Kalau sudah begitu, kalau dia sudah sampai pada derajat itu, ya kalau kita lihat ini seperti tingkatan perkembangan mental orang ketika melakukan ibadah. Pada mulanya orang mau melakukan ibadah itu, melakukan taat ibadah itu pada mulanya malas-malesan. Malas. Sudahlah, ya, setan menggoda enggak usah kerjakan. Enggak usah dikerjakan. Tapi kalau dia mampu mengatasi rasa malas itu, dia akan tetap kerjakan. Aku butuh. Kalau sudah begitu, setan akan menggoda lagi. Ya kerjakan, tapi nggak usah sekarang lah, besok-besok saja. Kalau dia bisa mengatasi itu lagi, meningkat lagi, setan akan mengatakan, ya kerjakan segera saja kalau gitu. Kerjakan segera supaya kamu sempat melakukan hal-hal yang lain. Dan selesaikan secepatnya ibadah ini, supaya kamu bisa
Nah, kalau dia sudah bisa mengatasi itu terus sampai pada tingkat ya dia sudah tidak peduli lagi beribadah dengan sungguh-sungguh dan tidak peduli lagi pada pamrih kepada selain Allah. Tidak punya pamrih kepada selain Allah. Kalau sudah begitu datang godaan jenis yang ketujuh ini. Wa yaqulu lan ucap sapa setan la hajat ora ana kajat iku maujud la kedue sira ila hadzal amal maring kilah amal. Li annaka kronos dune sira in khuliqta lamun den ciptakake sira saidan hale dadi wong kang bejo, kang bahagia, kang mulya. Lam yadurraka mongko ora melarati ing sira potarkul amal ninggal ngamal. Wa in khuliqta lan lamun den ciptakake sira sakian hale ino sengsara ya lam yanfa'ka mongko ora manfaati ing sira apa fi'lu nglakoni ngamal. Setan kemudian menggoda ya sudah kamu kalau begitu kan enggak perlu lagi ya. Buat apa beramal kalau kamu memang ditakdirkan menjadi orang yang mulia. Ya walaupun kamu tidak beramal kan tetap aja kamu mulia. Kalau takdirnya kamu mulia. Lah kalau kamu ditakdirkan menjadi orang yang hina, walaupun kamu beramal seperti apa, takdirmu hina ya tetap aja hina. Lalu buat apa beramal? Sudahlah nggak usah beramal aja. Godaan setan, bujukan setan. Ya. Nah, Allah. Fa in asama mongko lamun ngrekso ing anak Adam sapa Allah taala redha mongko bantah sapa anak Adam ing setan yang kala kelan ngucap sapa anak Adam innama ana aing mestine utawi ingsun iku abdun kawula wal abdi lan wajib ing atase kawula apa imtithalul amri utawi ngelaksanani perintah li ubudiyatihi karena kehambaannya, kedudukannya sebagai hamba. Warabbu halau tae pangeran iku alam luweh mudaneni birububiyati kelawan kepangeranane pangeran. Yahkumu netepake sapa pangeran maing barang esau kang ngersakake sapa pangeran ya falulan agawe sapa pangeran maing barang yuridu kang ya ngersakake sapa pangeran. Ya, kalau dia dijaga oleh Allah, manusia ini dia akan membantah godaan setan dengan mengatakan bahwa aku ini adalah hamba, budak. Budak itu wajib mengerjakan apapun perintah majikannya. Karena kedudukannya sebagai budak. Karena kedudukan sebagai budak, maka dia wajib mengerjakan apapun perintah majikan. Sedangkan majikan kita, Tuhan, Allah, itu beliau jelas maha tahu tentang kedudukannya sebagai Tuhan dan Tuhan akan menetapkan apapun yang dia kehendaki dan melakukan apa yang dia kehendaki. Wali anaulan kronos setuhune kelakuan kuyan fauni bakal manfaati ingsun apa al amal kaifa makuntu kepriye wae ana sapa ingsun li anni krana sedune ingsun ing kuntu lamun ana sapa ingsun iku saidan bejo mulya ihtajtu mongko butuh sapa ingsun ilahi bareng ngamal li ziyadati thawabi krana nambahi ganjaran krana arah tambahi ganjaran wa ing kuntulan lamun ana sapa ingsun iku sakiyan cilaka fa ana mongko ta ingsun iku muhtajun butuhake ingsun ilahi bareng amal kaila aluma supaya ento ora maidu sapa ingsun nafsi ing awak ingsun ala anna Allah taala ing atas seduna Allah taala iku la yu'aqibuni ora nyiksa sapa Allah ingsun ala taat ing atas taat bikulli halin kelawan sekabehane tingkah wala yadurrun lan ora melaratake sapa Allah ing ingsun ala ing atas sedune ingsun
Ya, wala yadurruni lan ora larati sapa Allah ing ingsun. Ala anni ing atas setune ingsun niku in udkhiltu lamun den lebokake sapa ingsun annaro ing neraka wa ana halita ingsun kumudi taat iku ahabbu luweh nyenengake layam maring ingsun min an udkholaha saking yen to den lebokake sapa ingsun ha ing neraka wa ana hale utawi ingsun ku asin maksiat ya apapun keadaanku, apakah aku ini menjadi orang yang beruntung atau menjadi orang yang celaka, apapun, tetap saja amal itu akan bermanfaat bagiku. Kalau aku ditakdirkan menjadi orang yang beruntung, maka aku butuh melakukan ibadah ini untuk menambah pahala, untuk mengumpulkan lebih banyak pahala. Kalau aku ditakdirkan celaka, aku ya tetap butuh melakukan amal ibadah ini supaya aku nanti tidak mencela diriku sendiri. Kalau aku tidak melakukan amal, maka aku akan nantinya aku mencela diriku sendiri. Ya, gara-gara kamu tidak beramal maka kamu celaka. Maka aku lakukan amal ini supaya aku nanti tidak mencela diriku sendiri, tidak mengutuk diriku sendiri, karena apa? Karena Allah itu tidak akan menyiksaku, tidak akan menghukumku karena aku melakukan ketaatan. Tidak mungkin Allah menghukumku karena aku melakukan ibadah ketaatan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun, tidak mungkin kalau aku melakukan ketaatan kemudian Allah menghukumku, itu tidak mungkin. Dan walaupun aku ditakdirkan celaka, aku nggak akan rugi. Aku melakukan amal ketaatan juga tidak akan rugi walaupun ditakdirkan celaka, karena kalaupun aku dimasukkan neraka nantinya, aku lebih suka kalau aku masuk neraka dalam keadaan taat daripada aku masuk neraka dalam keadaan maksiat. Kalaupun masuk neraka, ya gimana lagi, kita ini cuma makhluk. Kalau Allah mengendaki masukkan ke neraka, gimana lagi, sudah. Tapi aku lebih suka, kalaupun masuk neraka, aku lebih suka masuk neraka dalam keadaan taat kepada Allah, bukan daripada masuk neraka dalam keadaan maksiat. Fakaifa, mongko kepriye wa wa'duhu, hale utawi janjine Allah hakun bener. Wa qauluhu lan dawe Allah iku sidqun ya bener. Wa qad wa'adalan teman-teman mus janjeni sapa Allah ala taati ing atase laku taat bisawabi kelawan ganjaran. Bagaimana? Wong Gusti Allah itu kalau berjanji pasti dipenuhi. Kalau berfirman pasti benar, dan Allah sudah menjanjikan bagi ketaatan pahala bagi amal ketaatan. Faman mongko sapane wong laki kang nemoni suman Allah taala ing Gusti Allah taala almane ing atase iman wa taat lan taat, lam yudkhil mongko ya lam yadkhul mongko ora mlebu sapa man annaro ing neraka albatta babar bisa. Barang siapa menemui Allah dalam keadaan iman dan taat, tidak mungkin dia masuk neraka, sama sekali tidak mungkin dia masuk neraka.
Wa dakhala mlebu sapa man al jannata ing swarga la listihqaqihi ora krana ngehakine man ing swarga la listihqaqihi ora krana ngehakine man bi amalihi kelan amale man al jannata ing swarga lakin liwa'dillahi as-sadiqi ta'ala balik ya tetapi ini krana janjine Allah zat kang maha bener hale ta'at ta'ala hale maha luhur Allah wa taqaddasalan maha suci Allah. Dan kalau orang itu masuk surga, dia masuk surga bukan karena dia berhak, bukan sebagai pembelian dari amalnya. Ya. Kowe sing tak contohno kuwi kok. Kowe arep nginep ning hotel iku wae tukang batu iku kudu nukang pirang-pirang sasi lagi iso nginep ning hotel sewengi. Kamu kok ingin masuk surga yang arduhas samawati wal ard khalidina fiha abada. Kok tuh mengandalkan sholat gak tahu keperinget, tahu kowe sholat ngantek keperinget ora tahu. Sholat juga poso ya. Poso ya karo turu mulai bar subuh ngantek sore. Turu tok. Ketoke ngaji kok ngiler. Ngono kok mau diandalkan untuk membeli surga dari mana? Kalaupun masuk surga bukan karena kita berhak, bukan karena amal kita sudah cukup untuk membeli surga, tidak. Tapi karena janji Allah untuk orang beriman yang mau taat kepadanya. Wali hadzal makna lan kronik la makna akhbaro nyritakake sapa Allah taala Gusti Allah taala an suadai saking ceritane wong-wong kang bejo izqalu nalikane padha ngucap sapa suada alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Alhamdulillah tais kabare puji kula tetep kagungane Gusti Allah alladzi iku zat sedekah kang wis beneri sapa ladina ingsun wa'dahu ing janjine ladi. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada aku. Oh, kaya Rabbi al-Adawiyah itu. Walal hamdu fi za wa za wala zakali walakin lakal hamd fi za wa zaka. Tidaklah pujian untuk cinta yang ini ataupun cinta yang itu untukku, tetapi hanya untukmu lah wahai Allah, pujian atas cinta yang ini dan cinta yang itu. Karena semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Fatayaqaz mongko prayitna sira, maka sadarlah engkau rahimaka muga-muga paring rahmat ing sira sapa Allah Gusti Allah. Fa innal amra mongko sedune urusan iku kama kaya barang taro kang ningali sira wa tasma'u lan krungu sira. Soal ini ya seperti yang sudah kamu dengar itu, yang sudah kamu lihat. Sadarlah supaya kamu tidak terbujuk oleh godaan setan. Wakis ya. Wakis lan ngiasno sira alaihi ing atase amr. Kis ya. Ngiasno itu tegese kau jadikan pokok-pokok yang sudah dijelaskan tadi sebagai pedoman untuk memahami berbagai macam
keadaan yang kamu hadapi ketika mendapatkan godaan dari setan, ketika digoda oleh setan itu. Mengkiaskan kepada keadaan-keadaan lain, karena segala keadaan itu nanti itu model dari macam-macam cara setan menggoda itu modelnya ya 7 macam ini, bisa dikembalikan kepada 7 macam ini model godaan setan itu. Ya kis yasno sira alaihi ngatasé amr sairal ahwali ing sekabeh sawenehe pira-pira tingkah wal af'al lan pira-pira laku. Ya, kiaskanlah ini untuk segala keadaan, segala tindakan. Wasta'in lan nyuwun pitulungan sira billahi taala kelawan Allah taala, wasta'id lan nyuwun perlindungan sira bi kelawan Allah. Fa innal amra mengko sedune urusan kubyadi kelawan kekuasaan Allah. Wa min hulan iku sang Allah taufiqu ta pitulungan wala haula ora ana daya wala quwata ora ana kekuatan illa billahil aliyil azim kejaba kelawan Allah pitulungane Allah al ali kang maha luhur al azim kang maha agung. Mohonlah pertolongan Allah dan mohonlah perlindungan kepada Allah karena segala sesuatu itu ada dalam kekuasaan Allah dan Allah lah yang akan dan pertolongan itu hanya datang dari Allah. Tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Naam. Al-aiqur rabi'un. Utawi hambatan ar-rabi'u kang kaping 4 iku an-nafsu diri sendiri, hawa nafsu. Hambatan yang keempat itu diri sendiri. Summa alaikan wajib ing atase sira ya talibal ibadati wong kang golek ibadat. Asama kamu gong reksa ing sira sapa Allah Gusti Allah wa iyana lan ingsun wajib bil hadari kelawan waspada min hadhi nafsi sang ikilah nafsu al ammarati kang tukang merintah bisuki kelawan Allah. Hambatan keempat adalah nafsu. Maka engkau harus mewaspadai nafsu ini karena nafsu ini sukanya nyuruh-nyuruh yang jelek. Fa innaha mongko sedune nafsu iku adharul adai, paling bahayane, paling melaratine pira-pira musuh. Nafsu itu adalah musuh yang paling ganas, Wa balauha utawi blaine nafsu iku ashabul balai paling abote bala. Wa ilajuha utawi ngobatine nafsu ku aksarul asyai paling angele pira-pira perkara wa ta'uha utawi penyakite nafsu ku adul dai paling kronise penyakit kronis itu artinya sulit sembuh. Penyakit kronis itu penyakit yang sulit sembuh. Paling angel marine, penyakit yang paling sulit sembuhnya. Wadawa utawi tambane nafsu iku askalud dawai paling repote tombo. Nafsu itu musuh yang paling ganas. Kecelakaan yang timbul dari nafsu itu adalah celaka yang paling sulit. Penyembuhannya, pengobatannya itu paling sulit. Celaka yang paling berat, penyembuhannya, pengobatannya itu paling sulit. Penyakit nafsu itu paling sulit disembuhkan. Dan obatnya itu juga obat yang paling rumit, paling merepotkan obatnya. Wa inna ma dzalika lain pestine utahe mengkono-mengkono mazkur bahwa nafsu itu paling bahaya. Li amro ini iku krana alasan loro, perkara loro. Ahaduma ta salah siji amro ini iku annas dunem nafsu iku aduun mungsuh min dakhilin saking jero. Nafsu itu musuh dari dalam, musuh yang ada di dalam.
walisu utawi maling idza kana nalikane ana sapa maling min dakhil bait saing jerone omah azat mongko dadi angel dadi langka apa alkhilatu upaya fihi ing dalem maling wa azumalan dadi gedhe apa ad-daruru kerugian kemelaratan nafsu itu musuh yang ada di dalam. Maling itu kalau dia ada di dalam rumah, dia paling sulit untuk diatasi. Paling sulit untuk diatasi dan bahayanya paling besar, paling merugikan. Makanya lalu dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini untuk mengatasi maling yang ada di dalam rumah. Sing iso korupsi itu ya pejabat. Diapurane merasa terus korupsi apa kowe? Ora, kamu bukan pegawai, bukan pejabat yang bisa korupsi, ya pegawai, pejabat yang di dalam pemerintahan itu yang bisa korupsi. Itu yang lebih sulit. Dan kalau sudah korupsi bisa besar-besaran. Makanya sudah dibentuk KPK aja sampai sekarang karena yang korupsi orang yang ada di dalam pemerintahan dan orang-orang yang megang kekuasaan makin sulit diatasi lagi, berat sekali. Ada berapa banyak korupsi besar-besaran triliunan yang sampai sekarang enggak bisa dibongkar, enggak bisa diadili karena saking sulitnya. Ya, untung kok ana Gusti Allah, untungnya kok ana akhirat barang, nanti dhewe ora gresula nemen-nemen. Ben kono dirasa-rasakno seumban, wong kok lagi. Musuh dari dalam. Walaqad shadaqa lan yakti teman-teman wis bener sapa alqail wong kang ngucap nafsi ila ma darrani da'i tuksiru asqami wa auja'i kaifahtiyali min aduwin ida kana aduwi baina adla'i nafsi utawi nafsu ingsun ilama maring barang darrani kang marati apa ma ing ingsun iku da'i ngajak apa nafsu ingsun tuksiru ngakeh-akeh apa nafsu ingsun apa nafsi asqami ing pira-pira penyakit ingsun wa aujai lan pira-pira lara ingsun kefakti ali kepriye rekode ingsun min aduwin saking musuh ida kana nalikane ana sapa aduwi musuh ingsun iku baina adlai ing dalem antarane pira-pira tulang iga ingsun, balung iga ingsun. Nafsuku selalu mengajak kepada hal-hal yang merugikanku, memperbanyak penyakitku dan memperbanyak rasa sakitku. Lantas bagaimana aku harus bersiasat menghadapi musuh kalau musuh itu ada di antara tulang-tulang igaku sendiri. Wasani utai kang ping pindho alasan sing kedua iku annahu setune nafsu sebagai musuh iku aduwun musuh mahbubun kang den tresnani lebih itu. Nafsu itu musuh yang kamu cintai. Kalau musuh yang kamu benci gampang lagi ketok kaduan ngono ae kowe nek wani ya langsung buadem nek ora ya tinggal mlayu. Lah iki musuh tapi kamu mencintainya. Musuh tapi kamu mencintainya. Kok enggak sulit itu gimana? Padahal kalau sudah cinta, wal insanu utawi menungso iku amin picek. Buta an aibi mahbubihi saking cacate kang den tresnani. Kekasih insan layakadu ora parek-parek sapa insan iku
yubsiru mespadani ningali sapa insan aibau ing cacate mahbub. Orang itu kalau sudah cinta, ya sudah buta. Maka love is blind. Ya, cinta itu picek. Dia tidak bisa melihat cacat dari yang dicintai, apalagi bahayanya yang dicintai, tidak bisa melihat. Kama qala kaya oleh ngucap sapa alqail wong kang ngucap, walasta taro aiban lidil wuddi wal ikha wala ba'dima la wala ba'du ma fihi idza kunta radiya wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun walakinna ainas sukhti tubdil masawiya. Walastalan ora ana sira iku taro ningali sira aiban ing cacat lidil wudi keduwe wong kang anduweni katresnan wal ikha lan paseduluran wala ba'du malan ora ningali ing sebagian barang fi kang tetep ing dalam cacat idza kunta nalikane ana sira iku radian ridho wa ainur ridho tawi peningali ridho angkul aibin saing saben-saben cacat itu kalilatun ketul tegese ora iso weruh walakinna aina sukhti balik tetapi ne setuhune peningale bendu iku tubdi ngelahirake nimbulake apa ainu sukhti al masawiya ing pira-pira laku elek ing ya serangan ya engkau tidak akan mampu melihat cacat dari orang yang kamu cintai, dari orang yang kamu punya ikatan persaudaraan dengannya. Sama sekali, walaupun hanya sebagian dari cacat itu saja kamu tidak bisa melihatnya kalau kamu ridho kepadanya. Apalagi seluruh cacatnya, sebagian cacatnya saja tidak bisa kamu lihat. Karena pandangan dari orang yang ridho, orang yang senang, ini tidak bisa melihat cacat. Tumpul, tidak tajam untuk melihat cacat dari yang disenangi. Nah, beda kalau pandangan orang yang murka. Kalau pandangan orang murka akan cenderung menjadikan mendorong dia untuk melakukan serangan kepada yang dimurkai. Musuh itu kalau kamu membencinya, ya kamu bersiap-siap untuk bertahan atau menyerang. Kalau kamu membenci musuh itu, nah ini ada musuh, kamu cintai. Musuh tapi kamu cintai, ya kamu terus mandah ya, siapa apa terus terima. Dalam musuh. Ya, nah faidan, mongko dalam nalika iku yastahsinu nganggep apik sapa al insanu insan min nafsi saeng awake dhewe ne insan kula qabihin ing sekabehane elek. Segala yang jelek pada diri sendirinya itu dianggap baik. Cumetil sudah bagus ini kan hemat. Hemat pangkal kaya. Namanya hemat. Kurang ajar sama yang lebih tua. Oh ini sikap egaliter. Yang jelek-jelek dianggap baik. Padahal jelek tapi dianggap baik karena dirinya sendiri. Ya. Layak adu ra parak-parak sapa insan iku ya toliku ningali sapa insan ala aibin ing atase cacat wa kedue nafsu. Wa ya halu nafsu iku fi adawatiha ing dalam memusuhi nafsu, memusuhi dirinya wa idrariha lan gawe
lan melaratake nafsu. Lah wahya utawi nafsu iku fi adawatiha ing dalam permusuhan nafsu wa idrariha lan melaratine nafsu. Orang itu tidak bisa melihat kejelekan yang ada dalam nafsunya, tidak mampu melihat, menyadari kejelekan yang ada dalam dirinya sendiri, nafsunya sendiri. Padahal nafsu itu memusuhinya dan merugikannya. Nafsu itu memusuhinya dan merugikannya, tapi dia tidak bisa melihat itu. Manusia itu. Ya, ada musuh yang dicintai, musuh ini merugikannya, tapi dia tidak bisa melihat kejelekan. Artinya dia tidak menyadari betapa nafsu ini merugikan diri sendiri, tidak bisa melihat. Karena cinta kepada diri itu. Fama ausyaka. Mongko gawok iku marekake apa mabarang tuki uhu kang nibaake apa nafsuhu ing insan fi fadihatin ya fa iku mestine fi fadihatin ing dalem kecelik utawa keweleh apa bahasa Indonesiane kecelik dikiranya baik tiba-tiba kemudian baru sadar bahwa itu ternyata jelek. Dikiranya enak belakangan baru sadar bahwa ternyata membuat celaka. Itu fadhihah. Apa? Ketercelian. Indonesia ketercelian. Tunggale kepanjingan jadi teranjingi. Fi fadhihat ya kejelekan ya walakin lan binoso. Wa wa hal ta insan iku la yaskuru ora krasa sapa insan illa ayyahfizu kejaba yen to ngreksahu ing insan sapa Allah taala bi fadlihi kelawan kalumane Allah wa yu'inahu lan yen to bantu sapa Allah ing insan alaiha ing atase ngalahake nafsu bi rahmati lan rahmate Allah. Maka ya betapa dekatnya nafsu itu menjerumuskan orang dalam penyesalan dan kebinasaan. Sedangkan orang tidak menyadarinya. Kecuali kalau Allah menjaganya dan membantunya untuk mengalahkan nafsu itu dengan rahmat Allah. Suma aku nuli ngucap supaya ingsun ta'ammal angan-angan sira ayyuhar rajulu he wong nuktatan ing nuktah faedah wahidatan kang siji mukniatan kang memuaskan kang maremake. Pikirkanlah sungguh-sungguh, camkanlah ya, satu nuktah, satu poin yang sangat memuaskan, yang sangat memenuhi kebutuhan untuk mengalahkan nafsu itu. Wahya utai nuktah iku annaka stune sira idana dur tanalikane nyawang sira wajat tamungko nemu sira aslakul fitnating ing asale saben-saben fitnah coba wa fadhihatin lan apa penyesalan ketercelian ya wa fadhihat lan keweleh
cara Jawane keweleh, keweleh. Rumasane apik jebule elek itu keweleh. Wa khizyin lan kehinaan, wa halakil lan kebinasaan, wa dzambin lan dosa, wa afatin lan bahaya. Iku waqa'a tumiba apa asal apa asale saben-saben fitnah fi khalqillahi ta'ala ing dalam makhluk Allah taala min awal khalqi saking kawitane penciptaan ila yaumil kiamat itu mengko dina kiamat iku mingki bali hadzal nafsi saking arai ikilah nafsu imma biha wahdaha ana kalane sebab nafsu wahdaha kelawan ijene nafsu au bimuawanatiha utawa kelawan bantuane nafsu wa musyarakatiha lan bersekutune nafsu wa musaadatiha lan tolong menolongi nafsu. Sekarang camkan ini ya bahwa segala fitnah, segala bencana, segala kejelekan yang dialami oleh makhluk sejak awal penciptaan sampai hari kiamat itu semuanya gara-gara nafsu. Semuanya gara-gara nafsu. Apakah karena nafsu itu sendiri atau karena ada dorongan lain tapi kemudian dibantu oleh nafsu? Nafsu bekerja sama dengan pihak lain yang mencelakakan makhluk itu. Perhatikan ini, dari dulu itu gara-gara nafsu. Ya. Nah, fa'awwal maksiatillahi ta'ala mongko utawi kawitane maksiatillahi ta'ala marang Allah taala iku kanat ana pekawitane maksiat iku min iblisa sange iblis. Siapakah makhluk yang pertama kali melakukan maksiat? Belum pernah ada maksiat sebelumnya sebelum yang ini. Itu yang pertama kali melakukan iblis ketika dia membangkang dari perintah untuk menghormati Nabi Adam. Wa kana lan ana apa sababu sebabe awal maksiat kawitane maksiat ba'dal qada isa ing dalam sause tentu saja ing dalam sause qadae Allah asabi kang dhisik iku hawan nafsi wa nafsu biki priha kelawan sombonge iblis wa hasadiha lan hasute iblis. Lah biki priha kelawan ngono biki priha kelawan sombonge nafsu ya wa hasadiha lan hasute nafsu al-qadha ya al-qadha nemokake apa nafsu al-qadhu nemokake apa nafsuhu ing iblis ba'da ibadati ya nguncalake nemokake utawa nguncalake al-qadhu nguncalake apa nafsuhu ing iblis ba'da ibadati tamanina alfasanatin ing dalam sause ibadah 80 tahun ya 80 tahun niku alama qila ing atase barang qila kang den ngendikake ada dikatakan bahwa sebelum maksiat itu iblis itu beribadah selama 80.000 tahun 80.000 tahun ibadah terus gara-gara nafsunya gara-gara kesombongan dari nafsunya dan kedengkian nafsunya maka nafsu itu melemparkan iblis fi bahrid dolali ing dalam segarane kesesatan pagoro mongko kelelep tenggelam sapa iblis ila abadil abidina temuka maring sak lawas-lawase semata-mata nafsu yang menjerumuskan iblis ke dalam lautan kesesatan sehingga dia tenggelam selama-lamanya di situ. Tidak ada yang lain, ya nafsunya sendiri saja. Tidak ada yang lain. Kenapa kok nggak ada yang lain? Kok kita katakan tidak ada yang lain selain nafsunya sendiri? Itu lam yakun krana ora ana
hunalika iku ing dalem kono apa dunya wala khalqan lan ora nek makhluk wala syaitonal ora nek setan. Di pada waktu itu kan dunia belum ada. Iblis tidak ada, dunia menggoda iblis kan tidak ada. Belum ada. Makhluk itu juga enggak ada. Yang ada manusia cuma Nabi Adam tok. Yang lain itu malaikat-malaikat semua. Makhluk yang bisa menggoda itu enggak ada. Setan itu anak buah iblis, turunan iblis jadi ya. Belum ada setan yang menggoda iblis. Jadi apa yang menjerumuskan iblis? Dirinya sendiri. Nafsunya sendiri. Semata-mata yang menjerumuskan iblis ke dalam kesesatan abadi itu. Balkanat balik tapi nek ana apa nafsu biki bliha kelawan sombonge nafsu wa hasadiha lan drengkine nafsu fa amilat mengko nglakoni apa nafsu bi kelawan iblis maing barang amilat kang lakoni apa nafsu dirinya sendiri iblis. Pertama karena dia sombong karena merasa diciptakan dari bahan yang lebih mulia dari bahan penciptaan Adam. Dan sombong karena dia sudah beribadah lama, 80.000 tahun beribadah. Kemudian dia dengki, dia hasut dengki kepada Adam karena apa? Adam itu baru saja diciptakan, belum sempat melakukan apa-apa. Begitu diciptakan, langsung dijadikan kekasih oleh Allah. Adam. Ya belum sempat beramal apa-apa, durung kok bersalah, durung kok beropo-opo, tadi langsung dadekno kekasih. Sedangkan iblis yang sudah beribadah selama 80.000 tahun malah enggak dipilih oleh Allah untuk dijadikan kekasih. Ini yang membuat iblis dengki kepada Adam. Ya. Nah ini perlu direnungkan coba sekarang. Apa sih jeleknya kepengin menjadi kekasih Allah? Itu artinya apa sebetulnya itu? Kenapa iblis dengki kepada Adam? Karena iblis sebetulnya juga pengen menjadi kekasihnya Allah. Iblis itu juga pengen jadi wali. Lah kok dilalai orang dipilih kan loh. Iblis itu kepengen jadi wali tapi tidak dipilih oleh Allah. Itu yang membuat dia dengki kepada Adam. Bayangkan coba, apa sih jeleknya ingin menjadi wali? Tapi karena dengki, dia terjerumus dalam kesesatan abadi seperti itu. Ini luar biasa, luar biasa. Mulanya ya ora usah terus cita-cita kepengen jadi wali, ora usah. Semoga mawon apa jare kersane Gusti Allah. Ada seorang sayyid datang kepada Lekmus suatu hari. Enggak usah tak sebut asmane, sayyid datang kepada. Dia ngomong kepada Lekmus, wah ini sampean ini sudah benar Gus, yang sampean lakukan selama ini, yang sampean istiqomah kan sudah benar ini, sudah bagus sekali, kata sayyid itu. Ini tinggal satu langkah lagi sampean jadi wali. Kalau sampean mau pergi ke Hadramaut lalu ziarah ke makbarah wali-wali di sana, sampean pulang langsung jadi wali. Kata Sayyid itu. Jawabnya Mus, ya kalau sudah jadi wali terus mau apa? Jadi wali terus apa? Ndak usah dipikir. Wali cek ora. Wis koyo Mbah Lem ora wali yo ben. Ndak usah dipikir wali cek ora. Ya. Karena hakikatnya itu tadi la ya'riful wali illal wali subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu sebetulnya kamu itu sudah wali tapi enggak merasa. Ya, siapa yang tahu? Makanya enggak usah dipikir. Gak usah
terobsesi seperti iblis ini, terobsesi menjadi wali. Ketika enggak dipilih, ya ambiar ya. Ini termasuk iblis, termasuk sobat ambiar. Enggak dia drengki kepada Nabi Adam. Nah, iblis itu ya nafsunya sendiri, enggak ada yang lain, enggak ada yang menggoda iblis itu, enggak ada. Tidak ada aib, tidak ada arid, semata-mata nafsunya sendiri yang menjerumuskan iblis itu. Jadi itu yang dimaksud an-nafsu wahdaha. Nafsu sendiri tanpa ada campur tangan yang lain. Nah, kemudian summa zambu Adam wa Hawa. Yang pertama tadi adalah maksiatnya iblis, itu awalul maksiat, itu maksiatnya iblis. Maksiat yang kedua itu summa kemudian nuli zambu Adama, dosa Nabi Adam wa Hawa lan Siti Hawa alaihi wassalam. Iku muga tetep ing atase Bapak Adam lan Ibu Hawa, assalamu ta salam. Torohatha torohat huma ya. Torohat huma nguncalake huma ing Bapak Adam lan Ibu Hawa apa syahwatun nafsi, syahwate nafsu, kepinginan nafsu fidalka ing dalam mengkono dosa ya. Torokat huma nguncalake ing karone Bapak Adam lan Ibu Hawa apa syahwatun nafsi, kepinginane nafsu, syahwate nafsu fidzalika ing dalam mengkono-mengkono dosa. Wa khirsuha lan lobane keinginan kekemeceran, khirsun kemecer, keinginan yang sangat lobo cara Jawa. Wa khirsuhu malan lobane Bapak Adam lan Ibu Hawa al-baqa ing atase keabadian wal hayati lan kehidupan hatta tarro sehingga kebujuk sapa Bapak Adam lan Ibu Hawa biqauli iblis lan ucapane iblis. Nah, ini di dalam diri Nabi Adam dan Ibu Hawa ini ada syahwat, ada keinginan dari dalam dirinya, nafsunya yang menginginkan. Dan kemudian nafsu ini menyetujui bujukan dari iblis. Iblis membujuk, kemudian nafsunya mendukung. Itu yang menjerumuskan Nabi Adam dan Siti Hawa ke dalam dosa. Ya, fakana mengko ana apa zalika mengkono-mengkono dosane Nabi Bapak Adam lan Ibu Hawa idan dalam nalika iku bi'aun nafsi kelan pitulungane nafsu wasyir katiha lan kelawan sekutone nafsu, kerjasamane nafsu. Jadi nafsu membantu iblis dan bekerja sama dengan iblis untuk menjerumuskan Nabi Adam dan Siti Hawa hatta sakoto sehingga gugur sapa Nabi Adam lan Siti Hawa bidalika sebab mengkono-kono dosa min jiwarillahi taala saking tetanggane Allah taala wa qarar firdaus lan panggonan swarga ila hazi dunya mari ikhlas dunya al hakirat kang ino annakidati kang rupek alfaniyati kang fana kang iso binasa al muhlikati kang binaasake walaki ala nemoni sapa Bapak Adam lan Ibu Hawa maing barang laki kang nemoni sapa karone walaki ala nemoni sapa auladu ma pira-pira anak turune Bapak Hawa lan Ibu Adam maing barang Bapak Adam lan Ibu Hawa aku wale ya maing barang ya lakau kang nemoni sapa auladuma
min dalikal yaumi saking semenjak mengkono-mengkono dina ila abadil abidina temuku maring selawas-lawase. Gara-gara itu dosa itu kemudian Nabi Adam rontok dari tempat yang bertetangga dengan Allah, dari tempat di surga, rontok dan jatuh ke dunia yang hina, yang fana, yang menyakitkan ini. Dan dia menemui segala kesusahan di dunia ini. Dan bukan hanya Nabi Adam dan Hawa, semua keturunannya sejak itu sampai nanti hari kiamat harus menghadapi dunia yang kacau balau macam begini ini gara-gara satu dosa itu. Gara-gara nafsu bekerja sama dengan setan. Nafsu yang bekerja sama dengan setan. Summa haditha Qabila wa Habila. Nuli ilinga sira ngono. Iki ana ngambil sing dibuang. Nuli ilinga sira ing ceritane Qabil lan Habil. Karena ana apa sebab fi amri main dalam urusane Qabil Habil iku al hasadu hasud wasyuhu lan medit. Wasyuhu lan medit. Karena medit itu kalau kita ingat cerita Qabil dan Habil, maka yang menjadi persoalan sehingga Qabil membunuh Habil itu karena soal pelit dan hasud dan dengki lagi dari nafsu. Pelit itu dari nafsu. Ya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahus syarru jazua idza massahul khairu manu'a. Manusia itu halu. Halu itu apa? Halu itu merepotkan. Halu. Kalau mendapatkan yang tidak enak gampang mengeluh. Kalau mendapatkan yang enak-enak pelit. Manusia halu itu artinya halu. Kalau mendapatkan yang tidak enak gampang mengeluh, kalau dapat yang enak-enak pelit, itu halu. Cara rembange merkunyoh. Merkunyoh yang pelit. Karena Qabil pelit ketika dia berkorban dan kemudian dengki ketika Habil yang diterima korbannya. Itu yang membuat dosa berikutnya. Jadikan dia jatuh kepada dosa. Summa haditha Harut wa Marut. Nuli linga sira ing critane Harut lan Marut. Harut Marut ini cerita yang di Quran disebutkan tapi tidak ada keterangan yang jelas. Baik di dalam Quran maupun di hadis tentang ini siapa. Ada yang mengatakan bahwa Harut Marut itu adalah malaikat. Malaikat yang protes kepada Allah, menyatakan keheranannya ini bagaimana manusia ini sudah diberi enak-enakan begitu banyak kok masih saja maksiat. Ini tidak masuk akal buat malaikat. Malaikat itu enggak dikasih apa-apa aja taat terus. Manusia kok dikasih segala macam taat. Manusia itu dikasih macam-macam yang malaikat tidak dikasih. Kowe diparingi iso ngrasakno roti, gedang goreng, tahu susur barang. Apa malaikat tahu untuk tahu susur? Kan enggak tahu. Manusia diparingi nikmat iso rabi, malaikat ora rabi. Manusia diparingi nikmat macam-macam. Lah kok tetap saja maksiat. Saya kan malaikat enggak dikasih apa-apa. Enggak dikasih nikmat apa-apa aja taat terus kok manusia ini. Dikasih nikmat tetap maksiat. Nah kemudian menurut riwayat ini, salah satu riwayat ini, ya kemudian Gusti Allah
menurunkan Harut dan Marut ini ke dunia dengan dibekali nafsu seperti manusia. Malaikat tidak punya nafsu, turunkan dunia dibekali nafsu. Ternyata setelah dibekali nafsu ya dia terjerumus juga, mereka terjerumus ke dalam dosa, sehingga kemudian mereka disuruh memilih mau disiksa di dunia atau di akhirat. Mereka pilih siksa di dunia, kemudian menjadi guru sihir menjadi guru sihir di dunia. Nah, ada yang mengatakan itu bukan malaikat, tapi itu manusia yang karena kebaikannya maka disebut, maka dianggap mirip dengan malaikat. Karena orangnya baik sekali, begitu baiknya hampir tanpa cacat, sehingga dianggap seperti malaikat. Ada yang mengatakan begitu. Nah, tapi ini ya tidak ada yang jelas. Jelas ada Harut Marut itu, tapi itu siapa, dari mana, tidak ada riwayat yang lengkap tentang itu. Tapi sama bahwa Harut dan Marut ini toh kemudian terjerumus ke dalam dosa karena nafsu, karena nafsunya. Ya, karena nafsunya. Salah satu riwayat mengatakan ya karena tergoda perempuan atau karena yang lain. Tapi ini sebagian riwayat-riwayat Israiliyat, bahkan ada satu yang terkenal, riwayat yang terkenal yang kemudian juga dipakai dalam beberapa keterangan tafsir. Padahal itu riwayat yang datang dari satu kitab, satu buku pegangan orang-orang Yahudi yang ditulis 400 tahun sesudah Islam. Jadi bahkan ya mulai karangane wong Yahudi dhewe itu semua ora jelas meneh ceritane bener apa ora. Ada buku pegangannya orang Yahudi yang disebut Mirdas, bukunya namanya Mirdas. Mirdas ini ternyata ditulis tahun 1100 Masehi, 1100 ya tahun 1000 sekian Masehi, abad ke-11. Berarti 400 tahun sesudah Islam. Maka tidak bisa dijadikan pegangan ya. Tapi yang jelas di Quran ada Harut Marut. Dan Harut Marut ini terjerumus ke dalam dosa karena nafsu. Lagi-lagi karena nafsu. Ini nafsu bahaya sekali. Ya Allah. Karena ono apa asbabu sebab di saknihi maing dalam kahanane Harut Marut iku as-syahwatu syahwat, iku as-syahwata syahwat. Summa halumma jarron nuli sak teruse, halumma jarron. Halumma itu artinya apa? Halumma itu artinya bisa kemarilah atau bisa halumma itu maknanya iso reneo utawa nyoh, halumma nyoh utawa reneo. Dalam hal ini halumma ini maknanya nyoh gawanen jaron krono arah nyeret. Gawanen krono arah nyeret. Gawa sira krono arah nyeret. Halumma jaron. Ya, nah pendeknya artinya dan seterusnya. Lan sak piturute. Halumma jaron nyeret sak piturute seterusnya. Dan seterusnya itu halumma jarron. Dan seterusnya ila yaumil qiyamati tumeka maring dina kiamat wala tajidu lan ora nemu sira fil khalqi indal makhluk fitnatan ing fitnah wala fadihatan lan ora nek penyesalan wala dulalan lan ora nek kesesatan wala maksiatan lan ora nek maksiat illa wa asluha kejaba hale utawi asale fadihah dolalan maksiat iku an nafsu wa hawa lan hawa nafsu. Dan seterusnya sampai hari kiamat engkau akan kamu lihat, akan kamu temui bahwa tidak ada maksiat, tidak ada penyesalan, tidak ada kesesatan, tidak ada kecelakaan, kebinasaan kecuali asal usulnya dari nafsu, kecuali gara-gara hawa nafsu.
Ya. Wa illa lamun ora kana mongko ana apa al khalqu makhluk penungso iku fi salamatin tetep ing dalam keselamatan wa khairan lan kebagusan. Kalau tidak karena nafsu, pasti manusia ini selamat dan senantiasa dalam keselamatan dan kebaikan. Nah, wa idza kana nalikane ana apa aduun mungsuh iku bihadzal darari kelawan ikilah bahaya. Kulluhu ya sekabehane mungsuh fahaqqa moko wajib lil akli kedua kang duwe akal apa ayah tamma yen to mrihatinake sapa akil bi amri kelawan urusane mungsuh perkarane mungsuh. Kalau mungsuhnya itu begitu berbahaya macam ini ya kita orang yang berakal ini wajib mewaspadainya, wajib prihatin, wajib memikirkannya dengan sungguh-sungguh, memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Wallahu ta'ala Allah ta'ala waliyul hidayah tidak kang masani hidayah wa taufiq lan pitulungan bifadlihi kelawan kautamaane Allah. Allah lah yang memberikan petunjuk dan pertolongan dengan kemurah hatiannya. Fa in qulta Allah